Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 3, energi alternatif. Muatan pelajaran kita hari ini ada 2, yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2 dan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pastinya Ananda sudah selesai melaksanakan agenda paginya, sudah selesai mandi dan sarapan pagi, supaya insya Allah Ananda bisa lebih fokus mengikuti pelajaran kita hari ini. Sudah siapkan menerima materi pelajaran hari ini? Insya Allah siap. Materi pelajaran kita yang pertama hari ini adalah muatan PPKN, yaitu hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Ananda bisa melihatnya di buku Bupena 3C-nya halaman 156. Nah, anak soleh-soleha, saat ini energi yang kita gunakan sebagian besar berasal dari energi fosil. Energi fosil dapat habis jika terus-menerus kita gunakan. Oleh karena itu, kita perlahan harus beralih menggunakan energi alternatif. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Berikut ini beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh boros dalam menggunakan energi. Kemudian yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Nah, setelah melaksanakan kewajiban terhadap energi dengan menghemat penggunaannya, terdapat hak yang kita peroleh. Berikut beberapa hak dalam memanfaatkan energi. Yang pertama, kita dapat menggunakan suatu energi. Yang kedua, memperoleh alternatif energi. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi, seperti energi listrik. Materi pelajaran kita selanjutnya bisa Ananda lihat pada halaman 162 buku Bupena 3C, yaitu kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Apakah anak soleh-soleha pernah mendengar mengenai kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lainnya. Sumber energi alternatif berupa air, jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Ajaklah orang tua Ananda untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi, yaitu air. Materi pelajaran selanjutnya adalah kewajiban menjaga kebersihan lingkungan pada halaman 164. Nah, anak soleh-soleha, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Sebagai contoh, kita dapat mengubah tempurung kelapa menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan pembakaran yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga bisa mengubah pembungkus-pembungkus makanan menjadi benda-benda yang bermanfaat seperti pot, diubah menjadi tas, dan yang lainnya. Selain itu, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama, menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Kemudian, menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita telah membantu mengurangi sampah lingkungan. Lingkungan akan menjadi bersih dan asri. Kita dapat memperoleh hak kita untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Dengan tidak mengotori lingkungan, kita juga telah memberikan hak orang lain untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan.
Apakah Ananda Soleh-Soleha tahu apa akibatnya ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Contoh upaya menjaga lingkungan yaitu dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kerja bakti di lingkungan rumah, dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kita akan mempelajari muatan pelajaran SBDP. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang kincir angin. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menghias gambar kincir angin. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik, energi bayu atau angin juga dapat digunakan untuk memainkan kincir angin. Kincir angin merupakan salah satu mainan tradisional yang digemari banyak orang. Kincir angin yang dimainkan biasanya dihias dengan warna-warna yang cerah atau dengan motif atau gambar tertentu. Hal itu membuat kincir angin terlihat indah saat dimainkan dan bergerak tertiup angin. Ananda dapat menambahkan gambar pada kincir angin. Gambar-gambar tersebut dapat berupa bentuk-bentuk di alam, seperti matahari, hembusan angin, dan gerakan ombak. Saat menggambar, ingatlah unsur-unsur gambar. Unsur-unsur gambar terdiri atas garis, bidang, dan warna. Untuk menghias kincir angin, Ananda dapat menghubungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari menggambar kincir angin. Ananda Soleh-Soleha sudah tahu bahwa energi bayu atau angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik berukuran sangat besar. Kincir angin yang berukuran kecil biasanya digunakan sebagai mainan atau hiasan. Menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin. Setelah itu, Ananda dapat menghias kincir angin dengan warna-warna yang kamu sukai. Bagian badan dan baling-baling kincir angin juga dapat kamu hias dengan warna dan motif tertentu. Kombinasikan unsur-unsur gambar seperti garis, bidang, dan warna dengan tepat supaya gambar kincir angin yang kamu buat terlihat indah. Nah, anak soleh-soleha, untuk lebih memudahkannya, yuk kita simak cara menggambar kincir angin berikut ini. Sekarang waktunya ayo berlatih. Tugas Ananda hari ini adalah menggambar kincir angin.
Sekarang siapkan kertas gambar atau buku gambar Ananda, alat tulis seperti pensil, penghapus, dan yang lainnya. Kemudian penggaris dan pewarna, bisa pensil warna, spidol warna, atau krayon. Langkah kegiatannya, silahkan Ananda cari contoh gambar kincir angin di buku pengetahuan, majalah, atau internet. Mintalah pendampingan dari orang tua untuk menggunakan internet tersebut. Kemudian yang kedua, gambarkan kincir angin pada kertas atau buku gambar Ananda. Ingat, kembali bagian-bagian yang harus ada pada kincir angin, yaitu baling-baling dan tiang penyangganya. Yang keempat, berilah warna pada kincir angin yang telah Ananda gambar, agar gambarnya menjadi lebih indah. Nah, insya Allah Ananda bisa kan menggambarnya? Selamat mengerjakan! Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang Ananda kurang pahami dari kedua muatan pelajaran kita hari ini, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.